Dan Indonesia Bisa kali ini kita berdialog bersama narasumber kita yaitu Dekan Fakultas Usuluddin Instika Gulu-Gulu bersama Dr. Fatur Rosyid MTHI. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Fatur Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Dan ini kita bahas mengenai isu-isu pelakon dalam sosiologi tafsir gitu Pak ya. Dan memang kata-kata pelakor ini memang sering mondar-mandir di semua lini gitu, media sosial atau obrolan kita sehari-hari gitu Pak. Memang ya kalau bicara mengenai pelakor, dan agak greget juga gitu kalau kita membicarakan pelakor. Nah, kalau menurut Pak Fatur Rosyid sendiri, ini seperti apa sih? Ini karena memang juga masuk dalam tema bahasan kita terkait dengan sosiologi tafsir yang dinamakan pelakor, Pak. Baik, terima kasih Mbak Gita, bahwa sebenarnya terminologi pelakor ini cukup bermasalah, baik dilihat dari aspek sosiolinguistik ataupun dari aspek sosial budaya, sama-sama bermasalah. Karena pelakor ini sebenarnya masyarakat cenderung melihat bahwa ini adalah perkelahian antara dua orang perempuan sebagai istri atau dan sebagai selingkuhannya. Tapi kemudian istilah pelakor ini kemudian dipublikasikan di dunia maya, di dunia nyata dan sebagainya, menjadi masalah ketika misalnya pelakor ini diartikan sebagai akronim dari kata perebut laki orang, maka justru yang bias, yang menunjukkan kelemahan seorang perempuan, bahwa perempuan itu adalah seorang penggoda yang merusak rumah tangga orang. Padahal dalam kasus perebutan laki orang itu ada 3 pemain yang tidak bisa diremehkan keterlibatan mereka, yaitu ada suami, ada istri, ada selingkuhan. Tetapi kemudian yang muncul adalah malah justru kok diistilahkan dengan perebut laki orang, padahal keduanya, bisa lakinya atau istri selingkuhannya itu sama-sama mempunyai peran yang sangat besar, tapi kemudian yang ditonjolkan ini adalah perempuan. Ini sebenarnya merupakan cermin buruk menunjukkan ketidakberdayaan perempuan dengan menggunakan istilah pelakor perebut laki orang, sementara suaminya sendiri yang memang juga terlibat. Seharusnya kalau memang kita mau fair gitu Pak ya, ini istilah ini karena memang tersangkanya 2 gitu ya, dari 3 itu tersangkanya 2, seharusnya ada istilah juga untuk si suami gitu Pak ya, kalau kita mau fair. Kalau istilah di suami ada sebenarnya, apa itu? Perebut bini orang. Nah, Oke. Tetapi kemudian yang banyak terminologi yang populer di masyarakat itu adalah pelakor, ditulis di buku, dijadikan film dan segala macam. Itu untuk menunjukkan bahwa perempuan adalah sosok penggoda yang memang tidak berdaya di hadapan seorang suami. Oke. Baik, dan ini munculnya stigma karena kan tadi Anda mengatakan ketidakberdayaan perempuan yang memang selalu menjadi subjek begitu ketika ada problem. Ini karena memang apa-apa kita selalu mikir ya karena perempuannya begini. Ini stigma seperti ini nih, menurut Anda akar mulanya dari apa problemnya gitu Pak? Kenapa selalu ada intimidasi khusus untuk wanita nih? Saya melihat bahwa kemunculan istilah pelakor, atau misalnya kenapa kemudian perempuan harus selalu dijadikan sebagai korban, itu karena pertama adalah terkait dengan tradisi patriarki, di mana masyarakat lebih cenderung menggunakan kekuatan laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang kedua, ini kemudian muncul karena memang interpretasi atau penafsiran seseorang terkait dengan teks-teks keagamaan, entah itu Quran maupun hadis, yang cenderung melihat perempuan itu diposisikan sebagai misoginis, orang yang perlu dibenci, disalahkan dan segala macam. Dan ini dalam kitab-kitab tafsir, karena ini kita mengkaji tentang sosiologi tafsir ya, dalam kitab-kitab tafsir juga cenderung muncul penafsiran yang misoginis, yang membenci perempuan, perempuan sebagai penggoda, perempuan sebagai perusak dan segala macam. Karena memang perempuan itu adalah makhluk yang sangat makhluk yang bisa dilihat dari 2 aspek. Satu sisi perempuan dianggap sebagai zina, sebagai zina itu adalah sebagai aspek keindahan.
tetapi juga perempuan itu dituduh sebagai fitnah, sebagai keresahan sosial. Gitu. Nah, tetapi kemudian karena yang dominan itu adalah seorang laki-laki yang melakukan interpretasi, penafsiran dan segala macam, maka kemudian di samping diperkuat dengan tradisi patriarki, sehingga perempuan itu selalu saja disalahkan. Gitu. Kalau kita mau fair, sebenarnya kalau menggunakan hadis dari Rasulullah, Rasulullah justru mengatakan tidak justru pelakor kalau istilah sekarang kan. Dalam hadis hanya mengatakan takbir. Takbir itu adalah perusak rumah tangga, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam hadis sendiri justru seorang laki-laki yang disalahkan. Misalnya ada hadis yang muncul, mal'unun man khabbaba imra'atan ala zawjiha au 'abdan ala zawjihi. Jadi seseorang terlaknat yang menipu istri orang lain. Menipu itu bisa bermaksud adalah menjelek-jelekkan suaminya, menunjukkan kelemahan suaminya. Kerusakan rumah tangga itu justru oknum yang paling banyak yang dominan adalah seorang laki-laki. Tetapi kemudian ini bergeser sekarang malah justru perempuan yang selalu saja dilecehkan. Nah, salah satunya juga di beberapa kitab-kitab tafsir, kalau melihat bagaimana sosiologi tafsir itu berkembang, banyak tafsir-tafsir yang memang tafsir yang misoginis, yang membenci kehadiran perempuan dianggap sebagai makhluk yang inferior, sementara laki-laki sebagai sosok yang superior. Misalnya begini Mbak Gita ya, dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi inna kaidakunna azim. Nah, ini kasus di surat Yusuf ayat 28. Ketika suami Zulaiha dalam Basir begitu melihat bahwa ternyata yang sobek di bajunya Yusuf itu di depan ya. Qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Bahwa ini adalah tipu daya kamu. Bahwa tipu daya kamu perempuan itu adalah sangat besar. Di ayat yang lain muncul, di An-Nisa 76 muncul inna kaidasyaitani karena dha'ifa, bahwa tipu daya setan itu lemah. Nah, para mufassir itu kemudian memberikan penafsiran seperti ini. Yang pertama menunjukkan bahwa tipu daya perempuan itu sangat besar. Misalnya Az-Zamakhsyari itu mengatakan bahwa ana akhafu minan nisa aktaru ma akhafu minasyaiton. Saya justru lebih takut terhadap tipu daya perempuan daripada tipu daya setan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tafsir-tafsir yang sangat bias, yang selalu saja memunjukkan perempuan sebagai perempuan penggoda. Fitnah, keresahan sosial yang dibuat oleh seorang perempuan itu sangat berbahaya sekali. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, misalnya di anna kaidas syaiton bil waswati wal khiyal wa kaidan nisa bil muwajahah wal iyan. Kenapa tipu daya setan itu lemah sementara tipu daya perempuan itu sangat kuat dan berbahaya? Katanya As-Samarqandi dalam kitab Tafsir Adharul Ulum bahwa tipu daya setan itu hanya bersifat imajinatif, hanya daya hayal saja. Sementara waqaidun nisa bil muwajahah wal iyan, tipu daya perempuan, godaan perempuan itu konkret di depan mata. Bisa dilihat bagaimana gemulai tubuhnya, bisa dilihat bagaimana matanya, bisa melihat bagaimana bodinya dan segala macam. Ini kan tafsir-tafsir yang bias, yang justru menunjukkan misogini terhadap perempuan. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, misalnya Ibnu Katsir juga mengatakan yadhabu aqluhu indahunna, bahwa akal, kemampuan rasio seorang laki-laki untuk berpikir jernih itu bisa kabur, bisa hilang kalau berada di samping seorang perempuan. Nah, tafsir-tafsir ini kalau kemudian terus dikonsumsi oleh masyarakat, maka kemudian sosok perempuan terus menjadi seorang penggoda yang selalu saja tampil di masyarakat menjadi orang yang selalu menunjukkan keresahan. Sehingga perempuan seringkali memang tidak berdaya bagi kita. Misalnya begini, ketika terjadi persingkuhan dalam rumah tangga misalnya, maka perempuan mesti yang menjadi pihak objek kesalahannya. Yang pertama misalnya si istri, maka dianggap sebagai sosok yang tidak punya kemampuan untuk menunjukkan kehebatannya kepada suaminya, sementara perempuan selingkuhannya itu dianggap sebagai sosok yang tidak bermoral, yang tidak punya agama yang baik sehingga menggoda orang lain. Selalu saja begitu. Padahal keterlibatannya suami juga sangat besar pertanyaannya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa dalam sosiologi tafsir itu memang bias.
bahwa pelakor itu juga di dalam kitab-kitab sosiologi tafsir itu dimunculkan walaupun tidak menggunakan terminologi pelakor sebagaimana kita yang kenal saat ini, gitu kan. Baik, ini kalau berarti kita kaum wanita itu sering berbicara begini Pak mengenai laki-laki. Ya kalau laki-laki dikasih ikan gitu ya, kalau laki-laki dikasih ikan ini mesti dimakan gitu. Ini berarti juga sedikit fair gitu Pak. Kalau kita juga membeli laki-laki atas kesalahan yang mereka lakukan terkait dengan hal ini. Mestinya ya memang begitu. Artinya bahwa ketika terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga, maka penggunaan istilah pelakor itu sebenarnya yang dimunculkan oleh seorang perempuan itu menunjukkan kepengecutan dia sebagai perempuan yang justru dia tidak berdaya, malah justru menunjukkan playing victim, malah justru menyalahkan orang lain bahwa gara-gara perempuan yang ini suami saya bisa berselingkuh, padahal suaminya juga ikut terlibat. Ini seringkali kejadian Pak yang dianggap yang dikomplain ini justru ininya Pak, laki perempuannya gitu. Padahal yang awalnya harus dikomplain ini adalah sang suami gitu Pak kalau dalam rumah tangga. Betul, mestinya suami itu juga menjadi pihak yang cukup dominan munculnya disharmonisi dalam rumah tangga itu. Tetapi selalu saja yang disalahkan perempuan. Salah satu faktornya itu tadi Mbak Gita ya, karena mungkin masyarakat juga mengkonsumsi literatur, mendengarkan ceramah. Pada pagi hari ini Pak terkait ini ya referensi dan mindset kita terkait dengan istilah-istilah yang memang menjudge gender tertentu ini seperti apa Pak? Jadi menurut saya maka yang pertama yang perlu halo silakan Bapak, ini sedikit terbang nih Bapak. Boleh. Oke, silakan. Yang perlu kita perhatikan bahwa istilah pelakor itu adalah istilah yang bias, yang justru sangat merugikan perempuan, walaupun itu juga perempuan sendiri yang mencetuskan gara-gara memang tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jerah atau memberikan hukum sosial, tapi justru penggunaan istilah ini semakin rawan karena justru menunjukkan ketidakberdayaan seorang perempuan, dan perempuan selalu saja dijadikan sebagai korban. Nah, istilah-istilah ini mestinya tidak tepat, mau pelakor mau pedinor, ya sudah kita istilahkan menggunakan perusahaan rumah tangga orang atau istilah-istilah yang lain. Tidak harus menggunakan istilah pelakor yang berarti perebut laki-laki orang ya. Nah, itu tidak harus begitu yang digunakan. Malah justru pebinornya itu jarang sekali. Artinya istilah-istilah muncul memang sangat populer karena media massa itu terlibat juga memberikan perundungan terhadap istilah-istilah tersebut. Maka ini mestinya dihentikan untuk tidak menggunakan istilah pelakor. Taruhlah misalnya menggunakan istilah-istilah lain. Bahkan ada difilmkan juga nih, jadi tambahan. Justru difilmkan, dibukukan juga, ada macam-macam gitu. Sangat sedih rasanya perempuan kok selalu menjadi korban dan segala macam. Oke, baik. Ini terutama saya nih, kaum saya nih perempuan, sedih. Betul, bahwa nanti misalnya terkait dengan faktor kenapa terjadi perselingkuhan dan segala macam, ya mungkin nanti Mbak kita bisa diisi lain, nanti saya lagi. Siap Bapak. Atau mungkin judulnya bergeser kenapa seorang laki-laki menjadi pebinor gitu ya. Saya undang lagi Bapak. Boleh, bisa nanti faktor-faktornya, penyebabnya, gimana kemunculannya, kan bisa begitu. Baik, ini menjadi edukasi bagi kita semua Bapak. Terima kasih narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Fatur Rosyid MTHI, yaitu Dekan Fakultas Usuluddin Instika Gulu-Gulu. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.